Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, hanya beberapa bulan setelah peristiwa besar perjanjian Hudaybiyah yang menuai banyak perdebatan. Khaybar sendiri adalah daerah subur di utara Madinah, terkenal dengan benteng-benteng batu raksasa yang nyaris tak tertembus. Daerah ini dihuni oleh komunitas Yahudi yang bukan hanya mahir bertani, tetapi juga berpengalaman dalam peperangan. Banyak di antara mereka adalah mantan penghasut pada perang Khandaq yang lalu. Bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keberadaan Khaybar jelas merupakan ancaman serius bagi keamanan Madinah. Selain kekuatan militer mereka yang besar, Khaybar juga menjadi tempat berkumpulnya sisa-sisa musuh Islam yang terus mencari celah untuk menyerang balik. Melihat kondisi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memimpin ekspedisi militer dengan kekuatan sekitar 1.400–1.600 pasukan. Misi ini bukan sekadar untuk menaklukkan wilayah, tetapi lebih dari itu, memutus rantai ancaman dari arah utara Madinah dan mengamankan umat Islam dari potensi serangan mendadak. Benteng-benteng di Khaybar dibangun dengan pertahanan yang luar biasa kokoh. Sebagian dilengkapi parit yang sulit diseberangi, pintu besi raksasa yang tak mudah ditembus, dan lubang-lubang di atasnya untuk para pemanah melepaskan hujan anak panah. Bagi pasukan Muslim, ini adalah tantangan terberat sejak Perang Uhud. Yang membuatnya semakin sulit, setiap benteng berdiri sendiri, tidak saling terhubung, sehingga pengepungan tidak bisa dilakukan sekaligus. Strateginya harus matang. Benteng demi benteng direbut secara bertahap. Serangan pertama diarahkan ke benteng Naim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Bakar untuk memimpin pasukan utama mendekati benteng dan memulai serangan. Namun, pertahanan dari dalam begitu kuat. Hujan panah dan serangan balasan membuat pasukan Muslim kesulitan menembus gerbang. Akhirnya, Abu Bakar terpaksa menarik pasukannya tanpa kemenangan. Keesokan harinya, giliran Umar bin Khattab memimpin serangan. Dengan keberanian yang sudah dikenal, Umar maju mendekati benteng. Namun, hasilnya tak jauh berbeda. Pertahanan musuh terlalu kokoh, dan benteng Naim masih berdiri tegak. Umar dan pasukannya menghadapi hujan panah dari atas benteng. Sementara medan di sekitar Khaybar sama sekali tidak mendukung serangan cepat. Pertahanan musuh benar-benar dirancang untuk memaksimalkan posisi tinggi, lengkap dengan sistem perlindungan ganda yang membuat setiap langkah pasukan Muslim terasa berat. Dalam Musyanaf karya Ibnu Abi Syaibah, disebutkan bahwa Umar kembali dari medan dengan suasana tegang. Ia menyalahkan pasukan karena gagal memberi dukungan penuh, sementara pasukan pun balik menyalahkannya. Kegagalan dua pemimpin besar secara beruntun, Abu Bakar dan Umar, membuat sebagian pasukan mulai diliputi rasa cemas. Muncul pertanyaan yang menggetarkan hati. Apakah kemenangan benar-benar mungkin diraih? Di tengah suasana itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sabdanya yang terkenal. Besok aku akan menyerahkan Panji kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya. Allah akan menaklukkan Khaybar lewat tangannya. Ibnu Abi Syaibah, 1994, Juz 8. Kata-kata ini seketika membangkitkan semangat pasukan. Semua mata berbinar, semua hati berdebar, menanti siapa sosok yang dimaksud. Bahkan Abu Bakar dan Umar, meski baru saja mengalami kegagalan, diam-diam berharap mendapat kepercayaan itu kembali. Namun, pilihan Rasulullah hari itu jatuh pada sosok yang tak banyak disangka, Ali bin Abi Thalib. Saat itu, Ali sedang menderita sakit mata dan belum aktif bertempur di barisan depan. Keputusan ini tentu menambah rasa penasaran semua orang. Bagaimana mungkin seorang yang sedang sakit akan memimpin penyerbuan benteng terkuat di Khaybar? Saat namanya dipanggil, Ali bin Abi Thalib datang dalam keadaan sakit mata parah, pandangannya buram, nyaris tak bisa melihat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memanggilnya mendekat, meludahi matanya, dan mendoakannya. Seketika, matanya sembuh total, seakan tak pernah sakit sebelumnya. Inilah momen ketika kekuatan spiritual berpadu dengan strategi militer.
Rasulullah pun menyerahkan panji perang kepada Ali, memintanya memimpin serangan langsung ke jantung pertahanan Khaybar. Targetnya, Benteng Kamus, salah satu benteng paling kuat dan legendaris di Khaybar. Di depan gerbang benteng, muncullah Marhab, ksatria Khaybar yang ditakuti kawan maupun lawan. Dengan baju besi lengkap dan pedang terhunus, ia maju sambil melantunkan syair keberanian, memperkenalkan dirinya sebagai pendekar yang tak terkalahkan. Khaybar tahu bahwa akulah Marhab, prajurit bersenjata, pemberani, dan telah berpengalaman. Saat singa-singa datang dengan garang, aku terkadang menusuk, dan terkadang memukul. Ibnu Abi Syaibah, 1994, Juz 8. Ali tidak gentar sedikitpun. Ia membalas syair itu dengan penuh keyakinan, lalu maju menghadapi Marhab. Dalam satu tebasan cepat dan kuat, pedangnya menembus helm baja, membelah tengkorak musuh, dan mengakhiri duel yang ditonton seluruh pasukan. Benteng Kamus pun mulai goyah. Semangat pasukan Khaybar runtuh menyaksikan gugurnya pendekar terkuat mereka. Kematian Marhab menjadi pukulan telak bagi pasukan Yahudi di Khaybar. Semangat bertahan mereka runtuh seketika. Sebagian mulai mundur, sebagian lainnya kehilangan arah. Barisan pertahanan yang sebelumnya begitu kokoh mulai retak. Ali bin Abi Thalib tidak membiarkan momentum itu hilang. Ia memimpin pasukan kecil untuk menembus pertahanan lawan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Ali bahkan menggunakan pintu benteng yang terlepas sebagai perisai raksasa, melindungi dirinya dari hujan panah dan tombak saat maju ke dalam. Langkah itu membuat pasukan muslim lain termotivasi untuk menyerbu. Tak lama kemudian, benteng Kamus jatuh sepenuhnya ke tangan kaum muslimin. Kisah heroik ini diriwayatkan oleh banyak sumber, baik kitab-kitab hadits maupun sejarah klasik Islam. Salah satunya termaktub dalam Tarikh Madinati di Karya Ibnu Asakir, dari riwayat Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Abu Bakar ke Khaybar, namun ia kalah lalu kembali. Kemudian Rasulullah mengutus Umar, dan ia pun kalah lalu kembali, sambil menyalahkan pasukannya dan disalahkan oleh pasukannya. Maka Rasulullah bersabda, "Sungguh, besok aku akan menyerahkan panji ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya. Melaluinya Allah akan memberikan kemenangan." Lalu Rasulullah memanggil Ali. Ada yang berkata, ia sedang sakit mata. Rasulullah bersabda, "Panggillah ia." Maka Ali pun datang. Rasulullah menyerahkan panji itu kepadanya, dan Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Dengan jatuhnya benteng Kamus, pintu kemenangan bagi seluruh Khaybar terbuka lebar. Apa yang awalnya menjadi pengepungan panjang dan melelahkan, berakhir dengan kemenangan yang menjadi salah satu momen paling gemilang dalam sejarah militer Islam. Rasulullah pun memanggil Ali. Sebagian sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dia sedang sakit mata." Beliau menjawab tegas, "Panggil dia." Maka mereka memanggil Ali, dan ia pun datang. Rasulullah menyerahkan panji itu kepadanya, dan Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Ibnu Asakir, 2012, Juz 23. Kemenangan ini menjadi titik balik perang Khaybar. Setelah benteng Kamus jatuh, benteng-benteng lain kehilangan semangat tempur. Satu persatu menyerah tanpa perlawanan berarti. Rasulullah tidak membumi hanguskan mereka, melainkan membuat perjanjian damai. Penduduk Khaybar boleh tetap tinggal dan mengolah tanah mereka, namun hasil panennya dibagi dua dengan kaum muslimin. Keputusan strategis ini menjadikan Khaybar sebagai sumber ekonomi baru yang menguatkan umat Islam pasca perjanjian Hudaybiyah. Kisah Ali bin Abi Thalib di Khaybar adalah bukti bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan fisik atau jumlah pasukan, melainkan oleh keyakinan, keteguhan hati, dan pertolongan Allah. Perang ini juga menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah dalam menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Bahkan ketika pilihan itu secara lahiriah terlihat tidak diunggulkan. Ali bin Abi Thalib menjadi simbol keberanian dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejarah pun mengabadikan namanya di Khaybar dengan tinta emas, sebuah kisah yang terus hidup di hati umat hingga kini. Wallahu alam.
Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.